Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jumpa lagi dalam program Live Study. Kali ini saya akan membawakan program untuk Jumat Agung. Siapapun yang tidak belajar tidak akan pernah bertumbuh. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkannya. Bapa di dalam surga, tolong hamba-Mu yang memiliki pengetahuan terbatas ini agar bisa menyampaikan apa maksud Tuhan melalui kesempatan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, saya percaya sudah melewati puluhan kali kita merayakan Natal, puluhan kali juga kita merayakan apa yang namanya Hari Paskah. Nah pada kesempatan ini dengan sangat sederhana saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian apa maksudnya Jumat Agung. Kasih itu, kasih yang seperti apakah? Mungkin Bapak Ibu belum menyadari selama ini kasih itu kasih yang berdarah. Karena melalui kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu diwarnai dengan penuh darah, penuh dengan darah. Nah Bapak Ibu sekalian, di dunia hari ini kata kasih seringkali dipakai secara ringan saja. Mereka tidak memiliki suatu arti yang spesifik. Seperti anak-anak muda sering katakan love is love. Asal bahagia ya bolehlah ada kasih. Dan kalau yang paling bahaya adalah kalau sudah nggak cocok ya udah tinggal pergi aja. Apakah kasih yang seperti itu yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita sekalian manusia-manusia berdosa ketika 2000 tahun yang lalu dia naik ke atas kayu salib? Nah, kasih itu kan seringkali di zaman sekarang itu kan diukur dengan perasaan, bukan dengan pengorbanan. Nah ini sangat berbahaya Bapak Ibu sekalian. Nah pada kesempatan ini saya mau katakan Jumat Agung memperlihatkan kasih yang sangat berbeda. Kasih yang tidak kabur saat sakit. Kadang-kadang kita ini waduh di depannya pasti ada bahaya. Udah dah gak usah menunjukkan kasih lah, kita lebih baik kabur saja. Nah tidak mundur saat mahal. Bagaimana tidak mahal? Yesus Kristus itu mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan itulah yang paling mahal, momen paling mahal. Dan anak-anak sekarang ini kalau melihat wah mahal kayaknya nih, gak usah dah. Saat dan tidak berhenti saat ditolak. Bapak Ibu yang suka membaca Alkitab tahu bahwa sebelum naik kayu salib Tuhan Yesus itu berjalan keliling Galilea, berjalan keliling Yerusalem. Yang terjadi apakah penerimaan? Terlebih banyak adalah penolakan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kasih ini tidak pernah mundur saat ditolak. Kasih itu bernama Yesus. Dan kasih itu berdarah Bapak Ibu sekalian. Nah mari kita melihat di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu, yang disembuhkan di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 ini adalah sebetulnya dosa kita. Cuma ayat ini sering dipakai oleh hamba-hamba Tuhan, dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini tidak berbicara tentang kesembuhan fisik Bapak Ibu sekalian. Ini berbicara tentang arti kesembuhan yang lebih dalam, yaitu kesembuhan penyakit dosa kita yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun juga kecuali oleh Yesus Kristus melalui penumpahan darahnya sendiri di atas kayu salib. Nah Bapak Ibu, perlu kita ketahui, Yesus sangat tahu sekali apa yang ia sedang hadapi. Bukan suatu perjalanan yang menyenangkan, bukan suatu momen di mana dia bisa bersukacita bersama dengan murid-muridnya, itu akan terus berakhir dalam satu sukacita. Tetapi dia tahu apa yang dihadapinya adalah cemoohan, fitnah, bahkan juga ludah,
pukulan di kepalanya, bahkan juga cambuk. Dan ini bukan cambuk biasa Bapak Ibu. Cambuk biasa terdiri dari kulit sapi, tapi ini di ujung daripada setiap lembar cambuk itu diikat dengan cakar besi. Nah, bayangkan kalau cakar besi itu dicambukkan ke tubuh kita, apalagi ke tubuh Tuhan Yesus, seorang pribadi yang tidak ada dosanya. Dan cambuk itu ketika ditarik, maka dagingnya itu akan ikut bersama dengan cakar besi tersebut. Dan apa yang terjadi? Tentu pasti berdarah. Kemudian mahkota duri. Mahkota duri yang dipakaikan kepada Tuhan Yesus. Pikirannya yang selalu memikirkan tentang umat manusia yang harus ditebusnya, dikenakan dengan mahkota duri. Bayangkan Bapak Ibu, kita jari tangan kita tertusuk duri aja sakitnya minta ampun. Apalagi ini dikenakan di kepala Bapak Ibu, dan ini kepalanya Tuhan Yesus. Kemudian paku yang panjangnya belasan sentimeter untuk menembus tangannya yang dipakukan di atas kayu salib. Pasti itu berdarah. Dan kemudian akhirnya memang salib. Satu hukuman yang sangat mengerikan, yang sangat keji, yang paling keji boleh saya katakan di zaman pemerintahan Romawi itu. Nah, di atas kayu salib itulah pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna yang telah dilakukannya. Dan pengorbanan itu tentunya dengan berdarah-darah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Yesus hidup di zaman kita sekarang, mungkin orang tuh akan gampang-gampang berkata begini, ngapain sampai sejauh itu Tuhan Yesus harus naik ke atas kayu salib, mengorbankan dirinya, membiarkan tangannya yang menolong orang, yang menyembuhkan orang itu harus ditembus dengan paku. Kalau bisa dengan cara lain yang lebih aman, mengapa tidak? Kan orang zaman sekarang ini begitu. Kalau ada cara yang gampang, ngapain cara yang susah? Tetapi Yesus justru menempuh jalan itu buat Bapak Ibu sekalian dan juga buat saya manusia berdosa. Perlu kita perhatikan. Tetapi kasih Yesus itu kan bukan kasih daripada seorang pengecut yang saya katakan kabur ketika itu bernilai sangat mahal. Kabur ketika ada masalah. Jadi kasih Yesus bukan kasih daripada seorang pengecut. Dia tidak lari saat penderitaan itu datang. Bahkan dia tidak ghosting manusia berdosa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau pada saat itu Tuhan Yesus batal naik ke atas kayu salib. Kitalah manusia-manusia berdosa yang akan naik ke atas kayu salib. Karena kita ini tidak ada penebusan bagi kita semua. Tidak ada penebusan melalui darah Kristus. Darah kitalah yang akan dicurahkan. Dan semua tentunya manusia itu akan mengalami penghukuman kekal. Nah Bapak Ibu, kasih yang sejati itu bukan kasih yang bebas masalah. Tetapi kasih yang setia di tengah-tengah masalah. Bapak Ibu perhatikan kisah perjalanan Yesus, ya. Ketika dia juga ingin dilontari batu, ketika dia juga dicemooh, diludahi bahkan pada malam itu, ketika ada diperiksa melalui mahkamah agama, melalui Pilatus, bukannya diperiksa secara gampang. Ini semua harus dilalui oleh Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya buat Bapak Ibu, buat saya manusia berdosa. Nah, yang kedua perlu kita perhatikan Bapak Ibu, kasih yang tetap datang saat kita tidak layak. Bapak Ibu pikir Bapak Ibu adalah orang-orang yang baik-baik saja. Terus kemudian ada beberapa dari antara manusia mengatakan, saya tidak pernah berbuat jahat terhadap orang lain, saya tidak pernah berbuat dosa terhadap orang lain, saya tidak pernah menipu, saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah berzina, dan menganggap diri itu adalah orang-orang baik. Sesungguhnya kita adalah manusia-manusia yang tidak layak Bapak Ibu. Nah firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 8 mengatakan demikian Bapak Ibu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita.
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Coba Bapak Ibu renungkan Roma pasal 5 ayat 8 ini. Ketika kita masih hidup di dalam dosa, ada seorang pribadi yang rela berkorban bagi kita. Layak gak? Oh ya, sesungguhnya kita ini tidak layak Bapak Ibu. Karena kelayakan kita adalah sesungguhnya masuk di dalam penghakiman. Nah, Tuhan Yesus dalam hal ini dia tidak menunggu kita berubah dulu dari manusia berdosa menjadi manusia tidak berdosa. Dari manusia yang jahat menjadi manusia yang baik. Dari manusia yang kotor kita ditunggu untuk menjadi suci dulu. Atau hidup kita yang berantakan, yang amburadul itu menjadi hidup yang rapi. Oh, Tuhan Yesus gak menunggu itu. Kalau menunggu itu manusia, saya yakin termasuk saya juga mungkin tidak akan pernah rapi, tidak akan pernah suci, tidak akan pernah berubah dulu. Kita maunya kita ditolong apa adanya. Dan itu semua adalah manusia berpikir demikian Bapak Ibu. Nah, kasih Yesus itu saat kita masih jatuh di dalam dosa. Dia sudah mencari manusia. Bapak Ibu tentu ingat di dalam kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa ngapain? Mereka sembunyi di balik pohon Bapak Ibu. Tetapi Allah lah yang mencari mereka. Adam, Adam, di manakah engkau? Nah, ketika kita masih ada di dalam dosa yang kelam, Tuhan sudah mencari kita. Ketika kita masih munafik di dalam iman, Tuhan kembali mencari kita. Ketika kita sibuk dengan diri kita sendiri, mencari jati diri kita sendiri, ini Tuhan sudah mencari kita. Kita tuh gak sempat mungkin berubah dulu, tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya terlebih dahulu seperti apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 8 ketika kita masih berdosa Bapak Ibu. Nah, tolong perhatikan, Yesus tetap naik ke atas kayu salib, nggak nunggu kita berubah, nggak nunggu kita suci. Nah Bapak Ibu, kasih yang demikian, ya kasih yang ditunjukkan adalah kasih yang sejati. Nah, kasih dunia selalu berkata begini Bapak Ibu, aku mengasihimu kalau engkau pantas. Sesungguhnya kita gak ada hal-hal sedikit pun yang pantas. Nah, tapi kasih salib itu berkata, aku mengasihimu supaya Bapak Ibu dan saya dipulihkan. Perhatikan, kasih di atas kayu salib itu mengatakan, aku mengasihimu supaya kamu dipulihkan. Nah Bapak Ibu sekalian, darah Yesus itu menetes bukan karena kita itu hebat, kita itu layak, kita itu pantas, tetapi memang kita itu butuh diselamatkan Bapak Ibu. Tanpa Tuhan Yesus Kristus, mustahil kita bisa diselamatkan. Dan sampai sekarang tentunya maka dunia ini akan semakin jahat, semakin jahat. Dan yang paling jahatlah yang akan menang. Tetapi kita melihat sekarang orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus itulah yang selalu ditolong, yang selalu diselamatkan, yang selalu dijauhkan. Mungkin kita juga belum lepas dari penderitaan, tetapi percayalah, ketika kita mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun juga, maka Bapak Ibu bisa mengerti akan tentang kasih Kristus yang berdarah-darah itu. Nah, bagian yang ketiga yang saya ingin katakan buat Bapak Ibu sekalian adalah kasih yang menyelesaikan, bukan setengah-setengah. Tentu Bapak Ibu itu ingat dengan Yohanes pasal 19 ayat 30. Di tengah-tengah penderitaannya di atas kayu salib, di tengah-tengah kedua orang penjahat, Yesus disalibkan, ditonton oleh ratusan orang, juga dilihat oleh murid-muridnya yang melihatnya dari jauh karena mereka takut dengan tentara bangsa Romawi pada saat itu. Yohanes pasal 19 ayat 30 mengatakan demikian.
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, sejak Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, dikatakan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Dan matilah Tuhan Yesus saat itu. Kenapa dikatakan sudah selesai? Sudah selesai misi penyelamatan yang Tuhan Yesus lakukan sejak dia lahir di kandang di kota Bethlehem itu, sampai kepada naiknya dia di atas kayu salib, sampai kepada tetesan darahnya yang terakhir. Maka dia katakan, oh semuanya misinya sudah selesai, sudah sempurna. Bapak Ibu bisa dan saya bisa menikmati apa yang namanya anugerah keselamatan. Nah Bapak Ibu sekalian, sekali-kali Yesus tidak pernah berkata demikian. Sudah cukuplah sejauh ini, aku sudah begitu menderita ini di atas kayu salib, kalau boleh aku turun. Oh enggak. Atau sisanya, kamu ajalah manusia yang urus sendiri, ini kan darahku sudah tercurah. Oh enggak. Ini belum sempurna Bapak Ibu. Sempurna ketika Tuhan Yesus menyelesaikan misinya dan dia berdarah-darah dan mati di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus selalu berkata, sudah selesai, yang berarti hutang dosa sudah lenyap. Nah, jalan keselamatan itu terbuka dan tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Kasih Yesus itu adalah bukan trial version Bapak Ibu. Kalau trial version mungkin ada cobaan yang salah. Bukan kasih yang setengah jalan, tetapi kasihnya total. Nah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin ingatkan sekali lagi. Jangan anggap enteng salib. Kasih di atas salib itu adalah kasih yang berdarah dan darahnya masih menetes sampai sekarang, untuk menunggu Bapak Ibu yang masih di luar anugerah keselamatannya. Belajar mengasihi dengan nyata di tengah-tengah dunia yang egois. Dan Tuhan memanggil kita. Dan kasih itu tidak cukup hanya dengan perkataan. Kasih itu harus dengan tindakan, bukan status atau juga caption-caption rohani. Nah Bapak Ibu, silakan merenungkannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua untuk memasuki Jumat Agung dengan penuh keyakinan korban Kristus di atas kayu salib buat kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lifehouse Community memiliki kebaktian atau ibadah setiap hari Minggu di Wang Plaza lantai 2 Jalan Panjang jam 10 pagi, disertai juga ibadah anak-anak sekolah minggu. Ingat Bapak Ibu, siapapun yang berhenti belajar akan berhenti bertumbuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.